Halo teman-teman, semoga selalu dalam keadaan bersyukur. Kali ini saya akan membahas tentang barter. Bagaimana barter bisa menjadi perekat hubungan gotong royong antar masyarakat yang saat ini sudah mulai agak renggang. Tidak hanya di kota, di desa pun sudah mulai terasa seperti itu. Rasa individualisme, kayak rasa kerja bakti yang jarang diikuti, sepi peminatnya. Itu kalau barter ini bisa dilakukan, sepertinya gotong royong itu akan tumbuh kembali. Barter itu apa sih? Barter itu kalau saya tadi lihat beberapa bacaan itu kegiatan perdagangan dengan saling bertukar barang. Pengertian di KBBI seperti itu. Sejarahnya itu dimulai dari tahun 6000 sebelum Masehi di Mesopotamia, di daerah Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Sekarang jadi bagian negara Irak dan Suriah. Saat itu ya mungkin karena belum ada mata uang, jadi yang bisa dilakukan adalah barter, tukar menukar barang. Kebutuhan satu desa atau seseorang berbeda dengan orang lain. Ketika orang lain mempunyai apa yang saya butuhkan, saya mempunyai apa yang mereka butuhkan, itu dilakukan dengan tukar, dengan barter. Barter terus kalau meluas antar desa, mungkin ya ada desa yang mungkin dekat pantai, kan sumber daya alamnya adalah ikan. Terus ada desa yang di daerah pegunungan, dia sumber utamanya adalah sayuran. Agar orang yang dekat laut itu bisa mendapatkan sayur, dia tukar ikannya, ditukar dengan sayur. Orang gunung juga itu, sayur yang ia punya ditukar dengan ikan, seperti itu. Nah, konsep ini dengan tukar menukar secara langsung itu kan pertemuan itu menjadi bermacam-macam, akan saling mengenal, akan gap antara satu orang ke orang lain itu tidak ada orang yang di tengah-tengah langsung ketemu gitu, tidak ada tengkulak atau istilahnya pihak ketiga yang menjembatani, ya langsung ketemu gitu. Dengan itu juga istilahnya kalau kita sudah akrab dengan orang-orang, kita bisa memenuhi kebutuhan di lokal kita. Ketika butuh ini berarti kita mencari di mana apa yang bisa ditukarkan. Itu kelebihan dari barter itu seperti itu. Dan barter itu misalkan saya melihat ini termasuk barter apa enggak ya, ketika saya melihat kan kita sekarang kayak ke PLN, tentang listrik kita kan tergantung ke PLN. Terus gas kita tergantung LPG, Pertamina lah mungkin, yang sebagai penyedianya adalah Pertamina. Ada beberapa daerah yang mampu menyediakan dua kebutuhan ini, yaitu gas dan listrik gitu ya. Enaknya ketika bisa menyediakan itu secara mandiri, secara kolektif antar masyarakat, itu jadi tidak terjadi ketergantungan. Jadi ketika listrik mati, ketika kayak kemarin di daerah Pati, Kudus, Demak itu banjir, harga gas yang biasanya ini di Rembang ya, di Rembang itu harga gas yang biasanya 19 atau 19 sampai 20 ribu itu menjadi naik sampai 30 ribu, entah sekarang berapa itu lah. Terakhir 25 sekarang lah. Ketergantungan seperti itu kan menjengkelkan. Jadi harganya dimonopoli, atau ya mungkin karena alam tidak bisa transportasi terkendala, jadi ya mau nggak mau hukum permintaan
Jadinya hukum permintaan dan kesediaan barang berlaku. Ketika barang yang tersedia sedikit, yang meminta banyak, ya pasti naik seperti itu. Kalau kebutuhan itu bisa secara mandiri diusahakan, kan jadi nggak tergantung gitu. Mau listrik mati PLN ada apa, ya listrik sudah tersedia. Saya sangat senang ketika daerah yang gunung, daerah yang punya airnya bagus, orangnya menjaga air di situ, lalu bisa membagikan hidro, listrik dari kekuatan hidro gitu ya, mikrohidro. Saya lihat di Pekalongan ada, saya lihat di Malang juga ada. Terus ya di daerah-daerah yang sumber airnya itu besar. Sumber air yang besar mengindikasikan bahwa orang di daerah situ itu menjaga hutan. Berarti pemerintahnya juga bagus, bisa menjaga hutan, masyarakatnya juga bagus, peduli ke hutan, sehingga ketersediaan air, debit air itu cukup untuk membangkitkan mikrohidro. Terus contoh yang berikutnya selain listrik tadi apa? Gas yang saya tahu itu di Jawa Timur banyak. Di Jawa Timur, di sebagian di Jawa Tengah mungkin ada daerah Jogja, Magelang itu juga banyak. Di daerah yang banyak sapi itu bisa mengusahakan gas. Jadi dari kotoran sapi itu diolah dalam apa ya, ada kayak lumbung gitu, diolah, terus ada pipa-pipa gas dari tumpukan kotoran itu yang disalurkan ke rumah-rumah dan menjadi api, menjadi untuk makan, untuk itulah, untuk masak gitu ya. Kalaupun itu satu. Terus di Jawa Tengah, di Rembang ini ada sebenarnya, tapi ya mungkin karena tidak ada yang fokus ke situ jadinya tidak berjalan, setahu saya itu. Kalau tentang api, tentang gas ini ya, meskipun sangat vital loh gas itu, api itu sangat vital. Soalnya sekarang meskipun di desa, saya kan merasa Rembang ini adalah 10 tahun yang lalu dari Malang. Saya merasanya seperti itu. Dan saya senang dengan keadaan desa itu. Yang terjadi di sini tentang api ya, tentang api. Bahkan di desa pun itu orang memakai kayu itu sudah jarang sekarang. Sudah jarang, sudah repot, sudah satu repot, dua meskipun tersedia kayu bakar yang banyak, tapi sekarang rumah itu mepet-mepet, jadi lebih baik digunakan untuk kamar, lebih baik digunakan untuk gudang daripada digunakan untuk pawon, space yang ada di rumah itu. Jadi ya sudah mulai jarang lah, masih ada di sini, masih ada, tapi sudah jarang. Saya pun di rumah ya karena jodoh punya rumah di sini sudah ya termasuk menurut saya sudah lebar, itu ada space untuk kayu bakar. Nah itu sampai kapanpun kalau bisa itu tetap saya jaga. Kan di sini ketersediaan apa namanya, kayu bakar itu sangat melimpah. Tinggal cari aja, nggak perlu beli, yang penting mau, terus diangkat sendiri, ngambil sendiri, itu bisa. Nah itu tentang barter. Entah itu tadi berhubungan dengan barter atau tidak, sepertinya itu nyambung. Tentang barter sampai saat ini tuh ada di daerah NTT, di Wulandoni dan Lembata itu masih berlaku tradisi barter ini. Jadi kebutuhan sehari-hari atau mungkin sekarang elektronik itu bisa dibarterkan. Nah, tentang barter itu saat saya sekolah di Surabaya itu kepikiran barter ilmu.
Dan ilmu kan tidak, barter kan nggak hanya dagang aja ya, dagang sih, dagang itu kan luas, antara bisa barang dengan barang atau barang dengan jasa atau jasa dengan jasa. Barter ilmu, saya kepikiran ini ketika kuliah, kenapa kita nggak barter ilmu aja. Bidang saya yang saya pelajari adalah bahasa Mandarin. Saya punya banyak teman yang ahli atau mumpuni di bidang IT, di bidang bahasa Inggris, di bidang elektro gitu ya. Kan kita nggak mungkin satu orang fokus di situ aja dalam kehidupannya, tidak membutuhkan skill yang lain. Pasti kan butuh sedikit-sedikit, butuh IT, sedikit-sedikit butuh bahasa Inggris, sedikit-sedikit butuh mungkin skill nukang mungkin ya. Skill bertani, berkebun itu kan perlu. Nah, kebutuhan itu bisa dilakukan dengan barter. Misalkan saya bisa Mandarin, udah ayo tak ajarin Mandarin, kamu butuh Mandarin di bidang apa, kamu tertarik nggak kalau kamu membutuhkan nggak kalau saya ajarin dengan Mandarin, mau nggak gitu. Kalau mau, yuk kamu ngajarin aku bahasa Inggris. Ini pernah saya jalankan ketika di Surabaya itu. Ada temen yang ya lumayan bagus lah, bahasa Inggrisnya bagus, saya yang ada pengalaman bahasa Mandarin, ya kita saling belajar. Jadi kita mengagendakan waktu 1 minggu 2 kali. 1 kali saya ke rumahnya dia, di kali kedua dia ke rumahnya saya. Jadi selain lebih akrab ke teman, kita saling sharing tentang ilmu, kita kan juga sharing hal yang lain juga. Pertemuan itu selain tukar ilmu juga mencairkan suasana, saling tukar pengalaman. Lah sekarang barter ilmu ini ingin saya lakukan lagi. Saya mulai membuka kelas bahasa Mandarin untuk teman-teman terdekat dulu. Saya masih uji coba, benar nggak saya mampu atau bisa dalam waktu tertentu membuat orang yang belum bisa Mandarin terus bisa Mandarin. Itu saya masih uji coba. Ya, saya mengajak teman-teman, teman-teman ini kan backgroundnya juga banyak. Ada yang background IT, ada yang background teknisi, ada yang background QC, ada yang background marketing. Ketika saya membagikan bahasa Mandarin, ya saya menawarkan ke mereka, mau nggak belajar Mandarin? Siapa tahu bahasa Mandarin ini bisa mendukung di pekerjaan. Karena perusahaan teman-teman saya yang saat ini itu sangat relevan berhubungan dengan ada buyer yang dari Tiongkok, ada yang supplier juga dari Tiongkok. Jadi mereka sering bersinggungan dengan bahasa Mandarin. Lalu saya tawarkan, ayo belajar Mandarin yuk. Jadi ada 10 orang. Nah, saya bikin 2 kelompok agar saya memantaunya lebih enak gitu, perkembangan. Kan nanti niatnya orang belajar kan beda-beda. Nah, niat itu yang membuat orang sergap atau enggak nanti kan kelihatan. Kalau terlalu banyak orang dalam satu kelompok itu saya susah untuk mendeteksinya, untuk mengarahkan juga mungkin susah. Jadi saya buat 2 kelompok, masing-masing 5 gitu. Lah suatu saat pasti saya akan membutuhkan skill mereka, entah skill teknisinya, entah skill IT-nya, entah skill bahasa Jepang, ada yang bisa bahasa Jepang, entah skill marketingnya, entah pengetahuan atau obrolan-obrolan yang nanti bisa membuka wawasan gitu ya. Ya saya membuka kesempatan itu, ya saya berusaha membagi ya dengan pamrih itu. Ya pasti ada pamrihnya, sebenarnya saya ingin melatih bahasa Mandarin lebih lancar gitu ya, karena saya sudah memilih bahasa Mandarin sebagai jalan ninja saya. Ketika sudah memilih itu, ya yang dilakukan adalah rajin tekun belajar dan sebisa mungkin mengajar, karena mengajar cara terbaik untuk belajar. Meskipun kemampuan saya ya masih pas-pasan gitu, siapa tahu ya pastilah bisa berguna.
Semoga bisa berguna. Ya mungkin itu. Jadi barter ilmu, barter barang, coba saya coba lakukan biar rasa individualis saya, rasa tidak membutuhkan orang lain itu bisa terkikis. Jadi ketika melihat orang lain yang merasa butuh bantuan itu, rasanya rasa untuk menolong itu timbul secara refleks gitu. Enggak enggak mikir ini siapa, ini backgroundnya apa, enggak seperti itu. Ya kita kan Indonesia terkenal dengan gotong royong. Kalau melihat saat ini kan banyak, apalagi yang di TV itu ya, kan banyak yang mementingkan diri sendiri. Siapa tahu dengan barter ini, harapannya dengan barter ilmu ini bisa saling mengenal orang lain, bisa saling membantu, bisa saling bermanfaat gitulah. Ya siapa tahu lagi nanti ketika kelas ini berjalan terus udah selesai, mungkin bisa kolaborasi, ada yang bisa desain nanti bisa kolaborasi dengan bahasa Mandarin, atau mungkin marketing punya pasar ini, terus ada tujuan ke Tiongkok dan membutuhkan bahasa Mandarin, kan bisa kerjasama, bisa kolaborasi seperti itu. Itu teman-teman untuk malam ini sebenarnya video ini untuk latihan saya ngomong, untuk latihan saya merunutkan ide. Saya ada ide apa sih, terus saya omongkan, saya tulis dulu terus saya omongkan. Ya semoga bermanfaat untuk saya dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.